Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mempelajari ilmu tafsir, ilmu Al-Qur'an ataupun ulumul Qur'an, yang dimana pada kesempatan yang telah kita lalui pernah belajar mengenai dilalah Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan memberikan materi ataupun tema yang berjudul Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Baik, para santri sekalian, sebelum kita mempelajari lebih mendalam Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, ada beberapa hal tema yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah satu, sebab-sebab yang melatar belakangi Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Yang kedua, ada beberapa perbedaan pendapat tentang makna 7 huruf itu sendiri. Yang ketiga, ada analisis dan tarjih ataupun kesimpulan mana pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling otomatis, sistematis mengenai makna Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Yang berikutnya, yang keempat, hikmahnya ataupun hikmah Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Itu tema-tema yang akan dibahas mengenai Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Baik, kita belajar mengenai sebab-sebab yang melatar belakangi Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Di sini ada 3 poin mengenai tentang sebab-sebabnya yang melatar belakangi Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Sebab yang pertama, karena orang Arab itu mempunyai aneka ragam bahasa ataupun lahjah, dialek yang berbeda-beda, otomatis dalam mengucapkannya juga akan berbeda-beda. Yang kedua, bahwasanya sebab Al-Quran diturunkan ataupun yang melatar belakanginya adalah mempunyai irama tersendiri dalam mengucapkan kata-kata yang tidak dimiliki oleh kabilah-kabilah lain. Perlu kita ketahui, pada waktu itu kabilah yang paling populer yang terkenal yaitu kabilah Quraisy, yang dimana kabilah Quraisy itu mendominasi dari kabilah-kabilah yang lain. Yang ketiga, sebab yang melatar belakanginya adalah bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy diantaranya mendominasi dari bahasa-bahasa Arab yang lainnya, juga diberikan kemampuan atau diberikan kelebihan. Kenapa bahasa Quraisy dijadikan bahasa yang lebih dominan pada waktu itu? Juga ada alasan-alasan tertentu. Alasannya adalah bahasa Quraisy dijadikan ataupun mendominasi dari bahasa-bahasa Arab yang lainnya. Satu, memiliki Quraisy itu sebagai penjaga Baitullah. Yang kedua, yang memberikan, menyiapkan para tamu jamaah haji. Yang ketiga adalah bangsa Quraisy itu adalah penjaga pemelihara Masjidil Haram. Itulah sebabnya bahasa Quraisy mendominasi dari bahasa-bahasa Arab yang lainnya. Berikutnya, perbedaan pendapat tentang makna 7 huruf. Ini ada beberapa pendapat yang kita ketahui. Ada 6 pendapat yang dikemukakan pada kesempatan kali ini. Salah satu pendapat mengenai makna 7 huruf itu adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab dengan mana Al-Quran diturunkan, dengan pengertian bahwa kata-kata ataupun kalimat-kalimat dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari ke-7 macam bahasa yang tadi. Ini ada yang digarisbawahi adalah bahasa-bahasa yang tadi. Jadi maksudnya
ada bahasa-bahasa selain bahasa Quraisy seperti bahasa Kinanah, Huzail, Thaqif, terus ada bahasa yang lain-lainnya. Yang kedua, pendapat yang kedua, makna 7 huruf itu adalah bilangan 7 itu tidak diartikan secara harfiah. Maksudnya atau dalam artian bukan bilangan antara 6 dan 8, tetapi bilangan tersebut hanya sebagai lambang kesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan makna 7 huruf itu adalah 7 huruf, 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, bahwasannya makna 7 huruf itu adalah 7 macam hal yang di dalamnya terjadi ikhtilaf atau terjadi perbedaan. Sebagaimana contoh, ada perbedaan kata benda, ada perbedaan tasyrif, ada perbedaan i'rab, juga ada perbedaan-perbedaan yang lainnya. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, makna 7 huruf itu adalah 7 wajah. Dalam artian, ada yang dinamakan Al-Quran amr ataupun perintah, ada yang dinamakan nahi larangan, ada yang dinamakan dengan wa'ad perjanjian, ataupun ada wa'id peringatan, ada pun jadal Quran, qasasul Quran, juga amsalul Quran. Itu adalah termasuk 7 wajah menurut para ulama yang mengemukakan makna 7 huruf. Dan yang terakhir, pendapat bahwa makna 7 huruf itu adalah qiraah yang 7 dalam artian qiraah sab'ah. Itulah perbedaan-perbedaan pendapat tentang makna 7 huruf. Maka dari beberapa pendapat tersebut kita akan mengambil kesimpulan yang paling baik. Salah satunya adalah ada analisis dan tarjih. Maksudnya pendapat mana yang bisa dijadikan rujukan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ya, ini memberikan pengertian. Salah satunya adalah bahasa dari ataupun 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab dalam mengungkapkan makna yang sama. Contohnya ada kalimat halumma, akbil, itu artinya memanggil. Maka dari segi bentuk kata itu berbeda, tapi maknanya sama. Ini yang dijadikan sebagai rujukan maksud dari 7 makna ataupun Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Baik, para sanid sekalian, dari berbagai pendapat di atas kita dapat mengetahui ada apa ataupun hikmahnya yang dapat diambil bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Di sini ada 3 hikmah. Salah satunya adalah pertama, untuk memudahkan membaca, memudahkan menghafal bagi bangsa-bangsa yang ummi, bagi bangsa yang susah baca tulis, tetapi dengan beragam hurufnya, beragam kata-katanya, itu bisa memudahkan bacaan dan hafalan bagi semua manusia. Yang kedua, hikmah yang dapat diambil adalah bukti kemujizatan Al-Quran bagi naluri ataupun watak dasar kebahasaan orang Arab. Yang ketiga, hikmah yang dapat diambil adalah kemujizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya yang luar biasa. Ini aspek makna Al-Quran sungguh sangat luas dan hukum-hukumnya sangat bagus. Tidak ada hukum yang setara dengan hukum Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
otomatis hukumnya bersifat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Itulah materi yang dapat disampaikan dari beberapa pengertian, dari beberapa pendapat, dari beberapa sebab-sebab yang melatar belakanginya. Dengan hikmahnya itu kita bisa mengambil pelajaran dalam mempelajari ilmu tafsir, khususnya tema yang diberikan pada kali ini. Para santri sekalian, mungkin dicukupkan sekian dari materi ilmu tafsir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.